Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Yogardiansyah dengan NIM 0602042501. Saya dari kelas pendidikan matematika B dan dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi ilmu nasih dan mansuh. Oke, yang pertama adalah pengertian. Sebenarnya, kata nasah, nasih, dan mansuh ini merupakan istilah dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pembatalan atau penghapusan suatu hukum tertentu. Namun, di sini saya akan menjabarkan pengertian dari ketiga kata tersebut. Yang pertama adalah nasah. Nasah adalah proses atau tindakan pergantian hukum dengan dalil syariat yang lain, yang sering diartikan sebagai penghapusan atau pemindahan hukum. Dan kata yang kedua adalah nasih, yakni dalil syariat, ayat Al-Quran atau hadis yang datang kemudian untuk menghapus atau mengganti hukum yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang mansuh ini adalah dalil syariat atau hukum yang telah dihapus, dibatalkan atau digantikan oleh dalil yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nasah itu seperti suatu proses penghapusannya. Sedangkan nasih dan mansuh ini objeknya. Nasih itu ayat yang menghapus dan mansuh itu yang dihapus. Oke, lanjut. Persamaan nasah dan takhsih. Persamaan kedua kata tersebut adalah keduanya merupakan cara atau metode penetapan hukum syariat Islam yang menggunakan dalil syara', Al-Quran atau hadis. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum-hukum tertentu berlaku. Dan keduanya merupakan solusi hukum yang menjaga prinsip-prinsip syariat meskipun berbeda dalam cara pelaksanaannya. Oke, lanjut. Perbedaan nasah dan takhsis. Perbedaan mendasar dari kedua kata tersebut, yakni nasah itu pembatalan atau penghapusan hukum syariat dengan dalil syara' yang datang belakangan sehingga hukum yang awal yang dihapus tadi itu tidak berlaku lagi. Sedangkan takhsis itu hanya pembatasan atau pengkhususan suatu hukum yang awalnya itu umum dengan mengecualikan sebagian objek dari hukum tersebut sehingga hukum yang awalnya umum itu tidak berlaku lagi. Tapi dalam takhsis ini tidak menghilangkan atau menghapus hukum yang awal tadi. Oke, lanjut. Cara mengetahui mana yang nasih dan mansuh. Dan untuk mengetahui mana yang nasih dan mansuh ini perlu menggunakan beberapa metode pedoman berikut sebagai pegangan. Yang pertama adalah keterangan dari Nabi dan sahabat, yakni mencari penjelasan yang tegas dan jelas dari Nabi Muhammad SAW atau dari para sahabat seniornya mengenai ayat mana yang telah dihapus dan mana yang menggantikannya. Kedua adalah kesepakatan ulama atau ijma', yakni mengacu pada konsensus para ulama di suatu masa yang menyatakan bahwa suatu ayat adalah nasikh dan ayat lainnya adalah mansuh. Dan yang ketiga adalah pengetahuan histori atau kronologi, yakni mengetahui urutan turunnya ayat-ayat Al-Quran, ayat yang turunnya lebih akhir dan memiliki makna yang bertentangan dengan ayat yang turun lebih awal adalah kandidat nasikh. Oke, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Dwi Kurniawan dengan NIM 060204204. Saya dari kelas B, kelompok 9, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ampel, Surabaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mas Kevin, mengenai urgensi memahami mana yang nasik dan mansuk. Pertama, mengamalkan hukum yang benar. Mengetahui mana ayat nasik dan mansuk memastikan kita mengamalkan hukum syariat yang berlaku dan tidak melakukan apa yang sudah dilarang atau diubah. 2. Memahami kebijaksanaan Allah. Adanya nasik menunjukkan bahwa syariat Islam dapat berubah sesuai dengan kemaslahatan umat.
dan Allah mengatur hukum sesuai dengan kemampuan hambanya. 3. Mendalami pemahaman Al-Quran. Ilmu nasikh dan mansukh merupakan bagian penting dari ulumul Quran yang menjadi syarat bagi para ahli tafsir dan fuqaha, ahli fikih, untuk memahami Al-Quran dengan benar dan tidak kacau, menghindari kesalahan fikih, untuk menghindari kesalahan dalam menentukan hukum, dan juga sebagai pemutus dalam menyelesaikan suatu hukum. Next. Jenis dan macam-macam nasakh. Jenis pembagian berdasarkan sumber yang menghapus dan dihapus. Nasakh Al-Quran. Pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Penghapusan hukum dan atau bacaan suatu ayat Al-Quran oleh ayat Al-Quran lainnya. Mayoritas ulama sepakat bahwa hal ini terjadi dan dapat terjadi. Nasakh Al-Quran. 2. Nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Penghapusan hukum atau bacaan Al-Quran oleh hadis Nabi. Mayoritas ulama tidak sepakat dengan jenis nasakh ini karena Al-Quran bersifat qot'i, pasti atau pasti, dan sunnah yang ahad atau tunggal bersifat zonni atau dugaan, sehingga yang zonni tidak dapat menghapus yang qot'i. Yang ketiga, nasakh as-sunnah dengan Al-Quran. Penghapusan hukum atau bacaan suatu hadis dengan ayat Al-Quran jenis ini diizinkan dan memang terjadi. Misalnya penghapusan perintah sholat menghadap Baitul Maqdis oleh Al-Quran, diganti menghadap ke Mekah. 4. Nasakh as-sunnah dengan as-sunnah. Penghapusan hukum atau bacaan suatu hadis dengan hadis lain. Jenis ini diperbolehkan dan telah terjadi sampai sekarang. Next. Jenis dan macam-macam nasakh. Jenis pembagian berdasarkan bacaan dan hukumnya. Ada 3 jenis. Pertama ada nasakh bacaan dan hukumnya. Baik lafaz, bacaan maupun hukum dari ayat tersebut dihapus. 2. Nasakh hukumnya. Sedang bacaannya tetap. Hukum dari ayat tersebut dihapus, tetapi lafaz atau bacaannya tetap ada di dalam mushaf dan dibaca. 3. Nasakh bacaannya. Sedang hukumnya tetap. Lafaz atau bacaan ayat tersebut dihapus, tetapi hukumnya tetap berlaku dan diamalkan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada gangguan atau pengucapan yang kurang sempurna. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.